Pasca peristiwa rumah Ustadz Yusuf Mansur yang digeruduk sejumlah orang karena menuntut kejelasan nasib investasi batubara yang dijanjikan oleh sang Ustadz sempat heboh. Kini ayah Wirda Mansur itu muncul dan memberi keterangan di hadapan awak media. Alih-alih membahas kasus hukum, sang Ustadz justru mengisahkan perjalanannya saat ada di negeri Timur Tengah itu. Usut punya usut, ulama kondang itu tengah berada di Yaman saat rumahnya hampir disegel oleh massa. Kendati demikian, sepulangnya dari Yaman, Ustadz Yusuf Mansur tampak enggan menanggapi kasus investasi batubara yang sedang menjeratnya. Ustadz Yusuf Mansur justru lebih antusias menceritakan perjalanannya di Yaman dan beberapa tempat lainnya di Timur Tengah ketimbang menjelaskan tentang apa dan bagaimana masalah yang sedang menimpanya. Lantas, seperti apakah Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan agenda perjalanannya di Yaman? Dan mengapa beliau seperti enggan membahas masalah kedatangan orang-orang yang bermaksud menanti kejelasan dari nasib investasi mereka? Dan agenda ini kan agenda udah 3-4 tahun yang tertunda makin lama gara-gara izin Allah ada COVID kan. Jadi kan kita kalau ada di habitatnya tuh seneng gitu. Nah saya ngerasa itu habitat saya banget. Subuh ke subuh sama Habib Umar, sama Habib Salim putranya Habib Umar, dan sama para habaib, para masyayikh, para ulama tarim dan Hadramaut secara keseluruhan. Subuh ke subuh ngaji, daras ta'lim, kemudian ziarah baik makam-makam aulia maupun Nabi Hud maupun kemudian ulama-ulama yang masih pada hidupnya senior. Sibam saya ketemu sama itu Sibam kota lama sekali udah berdiri mungkin 600 tahunan. Itu ketemu ulamanya. Kita keliling pesantren demi pesantren yang ada di Hadramaut. Bukan cuma Tarim. Jadi kan provinsinya namanya Hadramaut. Tarim itu kotanya. Terus agenda-agenda lainnya adalah saya jalan-jalan ke kota-kota yang ancient city gitu, yang kota tua ruhiyahnya tuh hidup gitu, karena kan mereka percaya dan kami percaya bahwa di sono tuh para aulia tuh ruhnya jalan-jalan gitu, dan bahkan saya ikut adat. Jadi di sana saya dapat acara pernikahan. Jadi tahu tuh adat orang sono seperti apa, pakai bendera, pakai gitu. Aduh seneng udah. Alhamdulillah. Kemudian makan bareng. Saya diterima di Mesir. Nah, kemudian ke Jordan. Wah, itu ke Jordan, gila lagi tuh. Kita dijemput dan diantar pulang dan perginya sama adiknya Raja Abdullah. Masya Allah. Udah kayak siapa gitu. Padahal kita di tanah air, Allahu Akbar. Saya diterima di hadapan para ulama tarim, di hadapan para ulama Hadramaut. Penerimaan mereka bukan penerimaan yang tidak tahu kalau saya banyak masalah, kalau saya banyak kasus, kalau saya banyak yang nuduh ini nuduh itu. Tapi mereka tetap menerima, tetap mendoakan, tetap kemudian memberi panggung buat saya. Saya kan ceramah tuh di sana. Ceramah loh di hadapan mahasiswa dan pelajar Darul Mustafa yang dari kira-kira 70 negara. Waktu di Mesir juga ketemu dengan 100-an anak-anak kami. Kita ziarah juga ke Sayyidina Hussein, ziarah kemudian ke ulama-ulama lain yang ada di Mesir. Efektif sekali lah. Dalam waktu yang 2 hari di Mesir tapi kemana-mana. Kemudian ketika ke Jordan juga ketemu sama Dr. Ibrahim. Itu orang yang luar biasa di dunia pendidikan di Jordan. Dan ada anak kita di Jordan, ada sekitar 8, emang baru ya, di Jordan itu ada 8 anak. Tapi alhamdulillah ini terbuka lah jalan buat anak-anak santri Darul Quran untuk kemudian menjelajahi negara-negara di Timur Tengah dan di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat bahwa tanggal 21 Juni 2022 yang lalu, rumah yang sekaligus menjadi pondok pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur sempat digeruduk oleh sekelompok orang yang mengaku telah merasa dirugikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mereka datang untuk menuntut kejelasan nasib investasi batubara yang sampai saat ini tidak jelas ujung pangkalnya. Alih-alih mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka ternyata hanya bisa pulang dengan tangan hampa karena sang ustadz sedang ada di luar negeri. Darussalam Kota Wisata Cibubur.
dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur, JBN, Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur, JBN, Jamaah Masjid Darussalam itu hoaks. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan masa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilayangkan surat dari 5 pilar, itu akan membawa 40 orang kononnya, minta kerugian invest. Mereka itu besoknya hadir sekitar jam 9-an, kumpul di depan Masjid Baitul Amin. Mereka berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak mereka tidak membuat kegaduhan di wilayah saya sendiri. Berarti hanya menyampaikan apa yang mereka ganti rugi saja ya kan kepada Pak Ustadz sendiri. Iya, hanya menyampaikan aspirasi yang mereka sudah rencanakan. Itu dihadapi dengan pengacara Ustadz Yusuf Mansur. Pihak pengacara menghadapi masa itu dengan tenang, ya akan ditampung aspirasinya, mungkin nanti akan disampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur sendiri. Yang tercatat dalam catatan yang ada itu sekitar 250 orang, itu investornya. Kemudian kerugiannya itu sekitar 50 miliar. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kuasa hukumnya? Tentu harus ada yang disampaikan kan. Kalau cuman masuk tidak ada yang disampaikan kan nggak ada gunanya. Saya nggak bisa memutuskan Pak, nanti yang memutuskan Ustadz. Lah Ustadznya nggak ada kok kita masuk, saya bilang gitu. Dan saya memang karena ini sudah menjadi konsumsi publik perkaranya, apapun yang terjadi harus ada bukti, baik itu shootingan dan lain sebagainya. Sama tahun 2009 itu awalnya Ustadz Yusuf Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, itu ceramah biasa. Kemudian beberapa hari kemudian Yusuf Mansur itu meminta pengurus masjid agar mengumpulkan jamaah untuk melakukan presentasi bisnis batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Setelah investasinya cukup banyak, ternyata gagal bayar. Kalau ini tidak kita cegah, tentu akan timbul korban-korban berikutnya, begitu. Sehingga akhirnya kami membuat perkumpulan, paguyuban lah di sana untuk menyelesaikan perkara ini, namanya Task Force ya, Task Force JBN. Jadi untuk menyelesaikan terkait dengan bisnis batubara ini. Ini kan permasalahan umat, dan ini orang berinvestasi memang benar-benar kita setor uang ya, baik investasi batubara maupun investasi-investasi yang lain, uangnya sudah disetor ke perusahaan yang apakah itu ke Ustadz Yusuf Mansur sendiri, apakah ke istrinya, apakah ke perusahaan-perusahaan yang dia gagas atau dia gandeng. Menurut saya tolong dipulangkan, itu saja. Tolong dipulangkan dan jangan bikin malu umat lah gitu.